Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Ekonometrika, dosen pengampu Ibu Ana Amrofiroh, akan membahas materi tentang model regresi dengan variabel independen kualitatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Yusnia Ramasari, NIM 008. Yang kedua, ada Silvianova Audina, NIM 010. Yang ketiga ada Feby Heliana Putri, NIM 015. Dan yang keempat ada Muji Sri Lestari, NIM 038. Di sini akan dibahas tentang 4 subbab materi. Yang pertama tentang karakteristik variabel kualitatif. Yang kedua regresi dengan satu variabel kualitatif. Yang ketiga regresi dengan lebih dari satu variabel kualitatif. Dan yang keempat perbandingan dua regresi dengan menggunakan pendekatan variabel dummy. Langsung saja untuk yang pertama, tentang karakteristik variabel kualitatif. Bila membicarakan masalah jenis kelamin, warna kulit, tingkat pendidikan, status perkawinan, krisis ekonomi, maupun kenaikan harga BBM, berarti kita membicarakan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel-variabel kualitatif tersebut sangat mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi. Begitu pula pada data time series, data kualitatif seperti krisis ekonomi tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap perilaku agen-agen ekonomi. Variabel kualitatif ini mengindikasikan ada tidaknya sebuah atribut. Salah satu metode untuk mengkuantitatifkan atribut yang bersifat kualitatif dengan menggunakan bentuk variabel yang sifatnya artifisial atau dummy ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0, di mana nilai 1 menunjukkan adanya atribut sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya atribut. Contohnya ketika kita ingin menguji kebenaran adanya isu gender dalam hal pekerjaan, yaitu apakah memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan wanita dan juga karyawan pria. Model regresinya dapat dituliskan dengan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 DI 1 ditambah dengan error I, di mana Y merupakan gaji karyawan, D1 sama dengan 1 jika karyawan itu pria, dan D1 sama dengan 0 jika karyawan itu bukan pria, yaitu karyawan wanita. Persamaan tersebut adalah model regresi yang sama seperti dengan model regresi sederhana, namun variabel independennya bersifat kualitatif. Dalam persamaan di atas diasumsikan variabel gangguan memenuhi asumsi dengan metode OLS, yaitu rata-rata dari gangguan error I adalah 0. Varian dari variabel gangguan error I konstan dan tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan error I. Hipotesis 0 pada persamaan di atas juga menunjukkan tidak adanya diskriminasi jenis kelamin atau gender dalam soal gaji karyawan, sehingga dituliskan H0 dibanding dengan beta 1 sama dengan 0. Karena variabel gangguannya memenuhi OLS, sehingga persamaan tersebut dapat diestimasikan dengan metode OLS. Setelah diestimasi, kemudian dapat ditentukan apakah estimator beta 1 secara statistik signifikan melalui uji T. Jika parameter estimasi dalam regresi, yakni beta 1 signifikan secara statistik, maka memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan wanita dan karyawan pria. Persamaan nilai rata-rata atau expected value dari masing-masing karyawan pria dan wanita adalah sebagai berikut. Karyawan pria sama dengan E dikali YI banding DI sama dengan 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1. Sedangkan untuk karyawan wanita sama dengan E dikali YI banding DI sama dengan 0 sama dengan beta 0. Dalam hal ini, intercept beta 0 menunjukkan gaji rata-rata karyawan wanita, dan slope beta I
menunjukkan beberapa besar perbedaan gaji rata-rata karyawan pria dan wanita. Sedangkan untuk beta 0 ditambah beta 1 memberi informasi gaji rata-rata karyawan pria. Untuk materi yang kedua tentang regresi dengan satu variabel kualitatif akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Saya Sylvia Nova Audina, NIM 010, akan menjelaskan tentang regresi dengan satu variabel kualitatif. Regresi dengan satu variabel kualitatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, regresi variabel kualitatif pada data cross-section. Yang kedua, regresi variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kelas. Dan yang ketiga, regresi variabel kualitatif pada data time series. Yang pertama, regresi variabel kualitatif pada data cross-section. Misalnya, sekarang memasukkan variabel independen kuantitatif, yakni masa kerja karyawan sebagai faktor yang mempengaruhi gaji seorang karyawan. Modifikasi persamaannya sebagai berikut. YI sama dengan beta O ditambah dengan beta 1 kali D1 ditambah dengan beta 2 kali XI ditambah dengan EI. Untuk B1 dan B2-nya lebih dari 0. Di mana YI itu menyatakan gaji karyawan tahunan. XI menyatakan masa kerja karyawan dalam tahun. D1 jika karyawan pria dan D0 jika karyawan bukan pria atau karyawan wanita. Hipotesis 0 sebagaimana sebelumnya, yakni ada diskriminasi gender soal gaji. Dinyatakan dalam hipotesis O dibagi dengan beta 1 sama dengan 0. Jika parameter estimasi beta 1 signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis tidak adanya perbedaan atau diskriminasi gender soal gaji. Dengan demikian, arti persamaan di atas sebagai berikut. Untuk karyawan pria dinyatakan dengan E dikali dengan YI dibagi DI sama dengan 1. Sama dengan beta O ditambah dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikali XI. Untuk karyawan wanita, E dikali dengan YI dibagi dengan DI sama dengan 0 sama dengan beta O ditambah dengan beta 2 kali XI. Model persamaan tersebut secara geometrik dapat diartikan bahwa gaji karyawan pria dan perempuan dalam hubungannya dengan masa kerja mempunyai kemiringan atau slope sama, yaitu beta 2. Tetapi berbeda intercept-nya atau beta O. Kemudian masuk yang kedua, yaitu regresi variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kelas. Variabel kualitatif seringkali mempunyai lebih dari 2 kelas. Misalnya dalam hal tingkat pendidikan dosen, dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu sarjana atau S1, master atau S2, doktor atau S3. Contoh variabel kualitatif lebih dari 2 kelas terjadi pada pengelompokan gaji dosen. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi gaji yang diterima. Terdapat 3 atribut untuk variabel kualitatif, sehingga berdasarkan aturan main variabel dummy, kita hanya membutuhkan 2 variabel dummy untuk membentuk model regresi tersebut. Model regresinya yaitu YI sama dengan beta O ditambah beta 1 kali D1I ditambah dengan beta 2 kali D2I ditambah dengan beta 3 kali XI ditambah dengan EI. Dengan keterangannya sebagai berikut. Hipotesis 0 tidak ada diskriminasi dalam soal gaji berdasarkan tingkat pendidikan dapat dinyatakan, dan jika parameter estimasi dan signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis tidak adanya perbedaan atau diskriminasi gaji yang berkaitan dengan tingkat pendidikan.
Ketiga, regresi variabel kualitatif pada data time series. Misalnya, dalam menganalisis perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dengan menggunakan data time series sejak Orde Baru sampai dengan saat ini. Katakanlah dari tahun 1970 sampai dengan 2003. Selama periode tersebut, banyak kejadian-kejadian yang sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Contohnya adalah krisis moneter tahun 1997. Misalkan kita akan menganalisis dampak krisis moneter terhadap konsumsi masyarakat termasuk impor barang. Apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi, krisis moneter tahun 97 ini akan kita gunakan sebagai variabel independen kualitatif yang berpengaruh terhadap pelaku agen-agen ekonomi. Di dalam mengkuantitatifkan variabel kualitatif dalam data time series sama dengan data cross section. Nilai 1 untuk variabel yang mempunyai atribut dan 0 untuk variabel yang tidak memiliki atribut. Karena datanya adalah time series, maka nilai 1 akan diberikan pada periode tahun 1997 dan 0 untuk periode sebelum tahun 1997. Perilaku impor dengan memasukkan variabel kualitatif berupa krisis moneter dapat ditulis dengan persamaan YT sama dengan beta O ditambah dengan beta 1 kali DT ditambah dengan beta 2 kali XTI ditambah dengan beta 3 kali XI ditambah dengan ET, di mana YT menyatakan impor, DT sama dengan 0 untuk periode sebelum tahun 1997 dan DT sama dengan 1 untuk periode setelah tahun 1997. Dan XT menyatakan Gross Domestic Product Real. Sebagaimana pada data cross section, arti dari persamaan tersebut sebagai berikut. Sebelum krisis dinyatakan dalam E dikali dengan YT dibagi DT sama dengan 0 sama dengan beta O ditambah dengan beta 2 kali XT. Sedangkan selama krisis dinyatakan dalam E dikali dengan YT dibagi DT sama dengan 1. Sama dengan beta O ditambah dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 kali XT. Baik, selanjutnya di sini saya Feby Heliana Putri dengan NIM 12403193015 akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai regresi dengan lebih dari satu variabel kualitatif. Teknik variabel dummy dapat diperluas seandainya kita ingin memasukkan lebih dari satu variabel kualitatif dalam persamaan regresi. Misalnya, kita kembali soal besar gaji dosen antara pria dan wanita dalam persamaan 5.11. Namun sekarang variabel dummy adalah jenis kelamin pria atau wanita dan juga jabatan akademiknya, apakah sudah profesor atau belum profesor. Untuk itu, model persamaan regresi ini adalah sebagai berikut ini. YI sama dengan B1I plus B2D2I plus B3XI plus EI, di mana YI sama dengan gaji dosen tahunan, B1I 1 jika pria dan 0 jika wanita, D2I 1 jika profesor, 0 jika belum profesor, dan XI yaitu masa kerja dosen dalam siklus tahun. Tidak adanya diskriminasi dalam soal gaji baik berdasarkan jenis kelamin maupun jabatan akademiknya dapat dinyatakan H0 banding B1 sama dengan 0 dan H0 sama dengan 0. Jika parameter estimasi B1 dan B2 signifikan melalui uji T, maka kita akan menolak hipotesis tidak ada perbedaan diskriminasi gaji karena jenis kelamin maupun jabatan akademiknya. Dengan demikian, arti dari persamaan 5.21 dapat diinterpretasikan menjadi 4 kemungkinan sebagai berikut ini. Yang pertama, dosen pria dan profesor. Yang kedua, dosen pria dan bukan profesor. 3, dosen wanita dan profesor. Dan yang terakhir, dosen wanita dan bukan profesor.
Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu perbandingan dua regresi pendekatan variabel Dummy. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama model regresi, yang kedua teknik dari variabel Dummy, dan yang terakhir yaitu interpretasi dari teknik variabel Dummy. Nah, yang pertama yaitu model regresi. Nama lain regresi variabel Dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan prediktor kualitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam perubahan Dummy dan dikhususkan pada estimasi parameter dan kemaknaan pengaruh prediktor. Nah, perubahan variabel Dummy itu disebut juga perubahan kategorik, perubahan kualitatif, boneka, ataupun perubahan dikotomi. Di dalam variabel Dummy diwujudkan dalam bentuk variabel-variabel boneka, yaitu dengan memberi lambang 1 untuk kategori tertentu dan memberi lambang 0 untuk kategori lainnya. Misalkan jika penelitian tentang sikap, maka sikap yang setuju akan diberi lambang 1 dan yang tidak setuju akan diberi lambang 0. Dan sebagai contohnya lagi yaitu misalkan jenis kelamin laki-laki diberi lambang 1 dan jenis kelamin perempuan diberi lambang 0. Model regresi variabel Dummy dapat dibagi menjadi dua, yaitu model ANOVA dan model ANCOVA. Model ANOVA sendiri yaitu sebuah model regresi yang dapat mengandung variabel independen yang memiliki struktur data baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan model ANCOVA yaitu model lanjutan dari ANOVA yang efek dari variabel kuantitatifnya dikontrol secara statistik dan dinamakan kovariat. Yang kedua yaitu teknik dari variabel Dummy. Teknik variabel Dummy yaitu hanya cukup melakukan regresi dalam satu penelitian. Sebagai contoh yaitu ketika teknik variabel Dummy digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan impor sebelum dan selama krisis. Dengan rumus yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 DT ditambah beta 2 XT ditambah beta 3 DT dikali XT ditambah ET, di mana YT sendiri adalah impor, XT adalah pendapatan nasional atau GDP real, dan DT jika 0, maka masa itu adalah sebelum krisis ekonomi, dan jika 1, maka masa itu adalah selama krisis ekonomi. Yang terakhir yaitu interpretasi dari teknik variabel Dummy. Perbedaan slope dengan teknik variabel Dummy dapat dilakukan dengan cara melakukan interaksi antara variabel Dummy dengan variabel independen. Interaksi dilakukan dengan cara mengalihkan data dari variabel independen dengan variabel Dummy. Tetapi jika variabelnya lebih dari 1, maka harus mengalihkan variabel Dummy dengan semua variabel independen. Nah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.